Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, di malam ini jam 22 lewat 22 menit. Hari ini hari Senin tanggal 24 Januari 2022. Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari Anda semakin cerdas. Kenapa? Karena setia mendengarkan catatan harian, setia menonton semua video-video di Cahaya Kehidupan. Buat Anda yang baru pertama kali dihadirkan YouTube ke handphone Anda, ke beranda YouTube Anda, channel ini, video di Cahaya Kehidupan, maka itu adalah tarikan dari pikiran Anda. Dan bukan sesuatu yang kebetulan ketika algoritma YouTube memunculkan video-video Cahaya Kehidupan ke beranda YouTube Anda. Pasti itu sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Artinya, ketika Anda menemukan video di Cahaya Kehidupan, maka Anda wajib mengklik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan notifikasinya. Supaya apa? Supaya Anda tahu kalau ada video baru dari Cahaya Kehidupan. Nah, hari ini hari Senin. Hari Senin tadi saya free alias liburan gitu ya, karena kalau Anda mendengarkan catatan harian seminggu kemarin itu full jadwalnya. Saya ada 01 hari, tapi juga saya harus ngurusin di kantor. Jadi di Senin ini saya free. Tadi pagi saya sama Ami sama Ira jalan pagi gitu ya, kemudian ke lapangan basket, main basket. Lalu setelah itu jam 9-an setelah sarapan, lalu pergi berenang di komplek perumahan juga. Lalu tadi siangnya main PS sama Ami setelah sekolah sebentar, sekolah online, kemudian main PS gitu ya. Sesuatu yang membuat saya bahagia ketika bisa mengosongkan waktu di hari Senin, di saat semua orang mungkin ketika Senin itu harus sibuk ya, kemudian ada meeting yang nggak bisa ditunda dan sebagainya, tapi saya mencoba untuk melakukan hal yang tidak sama, yaitu ngambil liburnya Senin. Tapi tadi jam berapa ya? Oh, jam 3-an gitu ya. Jam 3-an setelah saya sholat asar itu saya dapat sebuah email dari seseorang, ada namanya ya. Dia cerita seperti ini di email itu. Mas Surman, saya selalu mendengarkan catatan harian. Saya selalu mendengarkan YouTube yang Mas Surman buat, saya nonton. Tapi saya dapat keanehan. Tiba-tiba dia, Mas ya, teman-teman saya yang suka ngomongin jelek, suka ngomongin hal yang negatif itu kok menjauh ya, jadi tidak nyaman dengan saya lagi. Kemudian mereka jadi tidak pernah ngajakin saya keluar, tidak pernah ngajakin saya jalan lagi, padahal saya tidak ngapa-ngapain. Dan saya tahu kalau mereka emang ngomongnya jelek gitu Mas ya, mereka suka ngomong negatif, suka ngomongin orang, kadang ngomongnya hal-hal yang ya kasar gitu. Tapi saya juga heran, kenapa bisa seperti itu? Nah, itu yang saya tanyakan. Nah, sebetulnya ini adalah hal yang lumrah, karena ketika pikiran Anda sudah berisi hal yang baik, hal yang positif, otomatis orang-orang yang tidak sejalan dengan frekuensi pikiran Anda itu menjauh dengan sendirinya. Dan pasti Anda dipertemukan dengan orang-orang yang sebetulnya sama dengan pikiran Anda, tapi banyak orang tidak menyadari. Berarti kalau gitu, ketika Anda bertemu seorang yang jahat, ketika Anda bertemu seorang yang suka menghina Anda, bertemu dengan teman-teman yang negatif, siapa yang menarik itu? Nah, tentu jawabannya adalah ya Anda sendiri. Kita sendiri yang
dipertemukan, kita sendiri yang mempertemukan diri dengan orang seperti itu. Nah, inilah hukum alam gitu ya, bahwa segala sesuatu itu termasuk ketika Anda berteman dengan si A, berteman dengan si B, ya itu hasil dari pikiran Anda. Makanya kalau Anda mau berpikir yang baik, yang menyenangkan, pasti dipertemukan dengan orang yang baik. Hal ini berlaku juga dengan jodoh Anda. Kalau Anda seorang yang baik, maka pasti Anda dipertemukan dengan pasangan yang baik. Sebaliknya, kalau pasangan Anda itu maaf jelek, Anda jangan mengaku baik. Pasti ada yang sama dengan diri Anda. Jangan mengatakan, saya sudah baik Mas Surman, tapi kenapa pasangan saya kok jelek? Jangan seperti itu, ya. Jadi Anda harus terima juga kalau pasangan Anda itu punya perangai yang ada jeleknya, sifatnya jelek, ya itu juga pasti ada di diri Anda. Kalau Anda mau introspeksi, maka Anda menemukan itu dan ya Anda rubah. Lalu bagaimana ketika pasangannya sudah menikah lalu jelek? Apakah diganti? Ya itu kembali ke Anda gitu ya. Kalau mau diganti silakan, tapi kalau mau tetap sama itu, Anda bisa gunakan alfa telepatinya, Anda bisa gunakan rumus di AMC untuk merubah perilaku orang tersebut, untuk merubah pasangan Anda, merubah suami Anda, merubah istri Anda, masih bisa berubah selama dia masih hidup, ya. Jadi kalau Anda merasa bahwa saya sudah baik tapi pasangan saya tidak baik, saya sudah rajin ibadah tapi pasangan saya buruk, pasangan saya sifatnya suka marah-marah gitu, jangan menyalahkan dulu di luar diri Anda. Jangan menganggap orang lain itu yang salah dulu ya. Tapi sibuklah untuk introspeksi, sibuklah untuk melihat ke dalam diri Anda, sibuk untuk merubah program di diri Anda. Percayalah, ketika Anda merubah di dalam, maka yang di luar otomatis berubah. Ketika Anda merubah apa yang Anda pikirkan, maka di luar juga berubah. Itu sudah rumusnya. Makanya katanya Allah, aku tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri. So, Andalah yang harus berubah. Andalah yang punya peran, punya kuasa untuk merubah diri Anda. Karena itu, semua orang harus tahu how to-nya, bagaimana cara merubahnya. Bagaimana cara melakukan modifikasi di kepala Anda sehingga ya situasinya berubah. Jadi jangan mengharap dunia berubah. Ubahlah dunia dalam diri Anda. Ubahlah jagat cilik kalau bahasa teman-teman Jawa yang spiritual gitu ya. Ubahlah jagat cilik dalam dirimu. Ubahlah alam kecil di dirimu supaya alam besar di sekitarmu juga berubah. Kembali kepada diri Anda, apakah Anda mau tetap saja dengan program di pikiran Anda ataukah Anda mau berubah? Anda yang memutuskan, Anda yang punya kuasa untuk merubah itu. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.